welcome to my channel. Jangan lupa untuk di subscribe ya, di like dan di share sebanyak-banyaknya. Oke, kenalin aku Cia. Kali ini aku akan menceritakan gimana awal aku bisa masuk kuliah kebidanan dan sampai saat ini aku sudah bekerja. Awal dulu aku nggak pernah niat untuk kuliah kebidanan dan nggak pernah tergambarkan di pikiran aku apa itu kuliah kebidanan. Jadi dulu waktu kelas 1 SMA, kelas 2 SMA, sampai kelas 3 SMA semester 1 aku pengennya itu aktif. Aku dulu suka banget nonton film, bahkan sampai orang tua aku bilang aku itu tukang nonton guys. Saking sukanya lihat acting, film-film FTV, film-film perang-perang, cakap bareng, cakap taruh, itu dulu film favorit aku banget. Sampai aku dulu sering pergi sama teman-teman aku main acting perang-perangan, saking aku sukanya itu dunia acting. Tapi di waktu kelas 3 SMA itu semua itu berubah guys. Ternyata orang tua aku pengen aku itu jadi anak kesehatan. Sebenarnya bukan aku, awalnya dulu orang tua aku itu pengen kakak aku yang jadi anak kesehatan. Tapi karena situasi dan kondisi yang gak bisa dijelaskan, akhirnya kakak aku tidak jadi anak kesehatan. Akhirnya aku yang harus kuliah kesehatan. Nah saat itu nggak apa aku jadi anak kesehatan, yang penting aku ngambil jurusan kedokteran. Karena saat itu kebetulan aku tertarik banget sama kedokteran. Setelah aku pelajari ternyata jadi seorang dokter itu menarik menurut aku. Tapi guys, karena masalah biaya, Orang tuaku orang yang berkecukupan, nggak berkekurangan juga, tapi berkecukupan. Cuman pikir-pikir biaya kedokteran itu mahal, akhirnya orang tuaku nggak mengizinkan aku untuk ngambil kuliah kedokteran. Akhirnya aku disetujui untuk ngambil kuliah kebidanan. Dan tahu nggak guys, awalnya itu berat banget, namanya nggak dari hati ya kan guys. Apalagi dulu waktu zaman aku itu anak kebidanan itu harus masuk asrama ya. Awal masuk kebidanan sekitar mungkin aku masih punya guys, karena aku suka nyimpan slip-slipannya gitu. Nih ternyata masih punya guys, nih semua slipan aku selama kuliah udah aku simpan selama berapa tahun ya, mulai aku tamat kuliah tahun 2015 sampai sekarang 2020, udah sekitar hampir 5 tahun guys aku simpan. Jadi mungkin di sini masih ada awal aku masuk itu kira-kira kena biaya berapa ya, kita cari sama-sama ya guys. Nah sekitar bisa sekitar 15.800.000 guys, kelihatan gak sih guys, sekitar 15.800.000. Nah 15.800.000 juga bukan biaya yang sedikit ya guys. Orang tua aku juga udah mikir 1.800.000 itu cuma uang awal masuk loh guys, beda lagi uang kuliah, uang beli perlengkapan asrama, beli baju asrama. Karena bajunya itu juga ditentukan semua guys, harus pakai baju apa gitu. Terus belum lagi jahitan baju aku untuk masuk bidan, harus ada punya 2 pasang baju putih hitam ya, terus pakai sepatu hitam. Nggak tahu kenapa ya guys, sumpah memang rezeki anak itu ada. Kayak kata orang-orang zaman dulu, rezeki anak itu ada, makin banyak anak makin banyak rezeki. Aku percaya sih guys, sejak ngalamin ini orang tua aku berencana untuk membeli tanah atau rumah saat itu, tapi dari pihak yang jual rumah atau tanah itu di cancel. Tahu gara-gara apa sih pastinya. Dan akhirnya biaya untuk beli tanah sama rumah dipakai untuk biaya kuliah guys. Akhirnya aku masuk mendaftar di salah satu kampus swasta di Medan dengan biaya yang seperti aku sebutkan tadi. Akhirnya aku masuk asrama. Kita itu benar-benar dikarantina selama 6 bulan, nggak bisa nelpon, nggak bisa jumpa sama siapa-siapa, dan nggak bisa keluar. Semua harus mengikuti peraturan asrama. Dan itu benar-benar sangat menyedihkan guys, sumpah. Baru kali itu aku jauh dari orang tua aku dan langsung gak ada komunikasi sama orang tua. Aku berapa kali nangis di asrama karena rindu sama orang tuaku. Dan saat itu, saat aku dikarantina selama 6 bulan, papi aku juga sakit dan aku sama sekali gak bisa jenguk.
Wah, sedih banget guys. Kalau ingat itu aku jadi mewek. Sampai aku nangis karena saking sedihnya papi aku di Okname, aku nggak bisa lihat gitu. Ternyata jadi anak asrama sedih banget guys. Siapa yang punya pengalaman menyedihkan selama masa asrama? Coba komen di bawah dong, berbagi pengalaman sama aku. Dan bukan cuma itu aja, pas kakak aku juga wisuda, aku nggak bisa ikut karena memang nggak bisa keluar selama 6 bulan. Kita mau minta izin sama siapapun, memang kita nggak bisa kasih izin. Kemudian juga kita harus ngikuti peraturan di situ. Kita harus pakai harnet, rambut kita ini harus di harnet, kita nggak boleh dandan, kita cuma bisa pakai bedak baby sama pelembab, pakai nyiblos. Terus kita kemana-mana harus pakai kemeja, dengan kemejanya dimasukin ke dalam pakai rok, bus dalam, sama pakai sepatu. Aku baru nemuin di asrama yang benar-benar sesederhana itu guys. Dan kita harus makan 3 kali ke dapur. Kalau kita nggak makan ke dapur, kita bakal didenda. Dan setiap kita makan harus bawa kan sama sendok garpu, tempat minum, piring sama serbet. Kalau enggak kita nggak dikasih makan. Dan harus pakai kemeja, pakai rok, dan pakai sepatu. Benar-benar harus seformal itu guys. Bayangin aja, untuk makan aja ribetnya minta ampun. Dan selama di asrama juga guys, aku sering kena hukuman loh. Apalagi masalah makan, aku sering kena denda karena nggak makan. Dan kita juga nggak bisa beli cemilan, menyedihkan sekali guys. Pernah satu kali aku beli cemilan karena aku pengen banget ngemil gitu, pengen banget beli roti, beli kerupuk, tapi ketahuan sama ibu asrama. Wow. Dan akhirnya aku dihukum bersihkan kamar ibu asrama selama 1 minggu. Bayangin aja guys, pekerjaan aku jadi double-double. Udahlah kita piket asrama, kita bersihkan kamar ibu asrama lagi. By the way teman-teman, di asrama itu harus bangun jam 4 pagi, pukul 4 sampai pukul setengah 6 kalau nggak salah. Kita kebersihan atau piket, habis itu baru kita ada waktu untuk mandi, terus makan, baru ke kampus. Dan itu benar-benar hari yang melelahkan guys, selama 6 bulan. Itu benar-benar masa karantina yang mendidik kita banget guys, untuk selalu gunain waktu dengan tepat, untuk selalu disiplin, walaupun banyak banget nangis, kesedihan yang kita lalui selama 6 bulan guys. Apalagi kakak kelas kita dulu masih ada sistem rodam guys. Kita salah sedikit udah kena marah, atau kena bentak, atau kena hukuman. Tapi itu semua sih membangun mental kita guys, biar kita lebih kuat, biar kita nggak cengeng. Cuman kadang ada juga kakak yang nyebelin sih, kita jawab salah nggak kita jawab salah. Nah, masih ada tuh dulu istilah zaman asrama, manja. Aku kira dulu manja itu maksudnya cengeng loh, padahal nggak. Menjawab maksudnya guys, tukang jawab. Jadi kalau misalnya kita jawab, kita itu salah, tapi nggak kita jawab juga salah guys. Ada tuh kakak dulu itu guys. Emang di asrama itu banyak suka dukanya sih guys, tapi aku lebih banyak senangnya sih karena bakal ketemu sama teman-teman yang baru, selalu ada teman, nggak pernah kesepian karena asrama itu kan selalu rame gitu guys. Setelah 6 bulan baru kita guys bisa bebas itu setelah kepindai. Nanti setelah kepindai kita baru sah jadi mahasiswa kebidanan. Nah itu sih cerita kisah aku selama 6 bulan masa karantina atau masa asrama. Selanjutnya bulan ke-7 kita masih tetap tinggal di asrama, cuman udah dikasih kebebasan, udah lebih bebas itu karena kita bakal praktek keluar asrama, kayak ke klinik-klinik, ke rumah sakit. Dan kita juga udah lebih dikasih kebebasan untuk beli makanan, untuk berdandan, tapi harus tetap mengikuti aturan yang ada. Nah, kita akan lanjut menceritakan tentang apa aja yang dipelajari selama kuliah kebidanan. Dari semester 1 sampai semester akhir, sampai aku wisuda, bahkan sampai sekarang